Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan hari ini kita mahasiswa-mahasiswi STIE PGRI Sukabumi telah bertemu kembali dengan Bapak sekaitan dalam rangka menyampaikan kuliah secara Zoom. Pada pertemuan kelima ini dengan materi adalah ijtihad sebagai sumber dan metodologi hukum Islam. Yang akan dibahas pada hari ini yaitu ijtihad, kemudian sumber hukumnya, kemudian metodologi dan hukum Islam. Yang akan dibahas pada hari ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bisa menyimak materi pada hari ini. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, ijtihad dapat didefinisikan sebagai proses penalaran hukum. Hukum sumbernya yaitu dari Al-Quran. Semua ilmu yang ada di alam semesta ini berasal dari ilmunya Allah. Yang terakhirnya ini Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan Muhammad sebagai uswatun hasanah. Para mahasiswa yang Bapak hormati, bagaimana fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam? Kita bahas jenis dan contohnya kaitan dengan ijtihad sebagai sumber dan metodologi hukum Islam. Mungkin masih banyak umat Islam yang belum tahu apa itu pengertian ijtihad, walaupun sudah cukup sering mendengarnya, baik dari media massa, media elektronik, dan buku-buku. Dan tidak ada salahnya pada hari ini mahasiswa akan lebih mengenal tentang ijtihad ini. Ijtihad, ijtihad secara bahasa memiliki pengertian mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Jadi ijtihad ini mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad ini adalah proses penetapan hukum syariat dan tenaga secara bersungguh-sungguh dari pengertian tersebut. Bisa merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam ini. Kemudian pengertian ijtihad dari ijtahada yajtahidu ijtihadan. Kita tulis. Ijtahada yajtahidu ijtihadan.
Ijtahada yastahidu ijtihadan. Polanya Ifta'ala yafta'ilu ibti'alan. Jadi secara bahasa ini istihada yastahidu istihadan. Polanya ifta'ala yafta'ilu ibti'alan. Artinya mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri dan menanggung beban. Jadi ulangi, mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri kita ini dan menanggung beban. Itu dari kata istihada yastahidu istihadan. Polanya ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Istihad dapat diartikan juga dengan bersungguh-sungguh dalam mencurahkan semua pikiran. Semua pikiran dikerahkan. Bagaimana cara beristihad ini? Kemudian secara terminologis, beristihad mencurahkan semua kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu. Metode bisa dijadikan metode special form of ID. Cara berpikir yang ada pada kita ini dengan bermacam-macam ide. Cara berpikir. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut juga mujtahid. Mujtahidun. Jadi orang yang melaksanakan ijtihad disebut juga mujtahid. Di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Jadi sudah menguasai Al-Quran dan hadis. Orang yang dikatakan mujtahid. Syarat yang boleh berijtihad pertama, syarat yang boleh berijtihad itu pertama, mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Mengetahui pengetahuan yang luas dan mendalam dari segala aspek ilmu pengetahuan itu sangat menunjang terhadap orang mujtahid ini. Kemudian yang kedua, mempunyai pemahaman yang baik. Pemahaman apa? Baik dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya fasih, kemudian nahwu sorofnya juga ya tahu, juga mengartikan Al-Qur'annya juga sangat baik begitu. Kemudian bisa orangnya ilmu tafsir, ahli dalam ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir Al-Quran sangat ahli karena dia tahu mengenai nahwu sorof ya, dan pola-pola yang dibahas di dalam tata bahasa Arab, juga dalam upaya untuk menunjang tafsir Quran dan berijtihad dengan baik. Kemudian ahli dalam usul fikih. Kemudian ahli dalam tarikh Islam, sejarah Islam, ya, ahli dalam sejarah Islam. Kemudian yang ketiga yaitu akhlakul karimah, orangnya baik dari segi ucapannya sahih, kemudian orangnya tidak sering membohong, orangnya tidak suka menceritakan hal-hal yang buruk, sikap dan perbuatan juga baik, sikap yang perbuatannya juga memenuhi sunnah Rasulullah SAW.
orangnya. Kemudian hatinya adem, dalam artian melihat orang yang sakit kita doakan. Kemudian datang menjenguknya, orang-orang yang akhlakul karimah. Kemudian orangnya kalau melihat orang yang meninggal ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, melayat, kemudian ikut mengapani, kalau bisa ikut mencolatkan, ikut mengantarkan ke kuburan. Itu orang-orang yang akhlakul karimah. Kemudian orang tersebut, orang yang akhlakul karimah ini tidak pernah mencaci orang lain, maka orang tersebut bisa dikatakan mujtahid. Para mahasiswa, mahasiswi yang Bapak hormati, Bapak cintai, Bapak banggakan, kita harus lebih jeli tentang pengertian ijtihad ini. Kemudian macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad, pertama ijma. Ijma ini adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam suatu perkara, hasil kesepakatan para ulama tersebut disebut fatwa yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Hasil ijtihad, kemudian ada poinnya ijma, yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara, dan hasil kesepakatannya para ulama tersebut menjadi fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah yang baru, belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan manfaatnya, sebab, bahayanya dengan masalah lain, sehingga ditetapkan hukum yang sama. Itu qiyas. Kemudian salah satu contoh ijtihad adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Yang pernah terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah, yakni kepada Umar bin Khattab, yakni berapa besar cukai yang wajib dilakukan atau yang wajib dikenakan kepada pedagang asing, ya, pedagang asing yang ikut dagang di wilayah Khalifah, yang melakukan perdagangan di wilayah Khalifah. Jawaban pertanyaan tersebut belum termuat secara terperinci di dalam Al-Quran dan hadis. Maka Khalifah Umar bin Khattab selanjutnya melakukan berijtihad dengan menetapkan khususnya bahwasanya cukai yang dibayarkan oleh pedagang disamakan dengan taraf yang umumnya yang dikenakan kepada para pedagang dari negara asing, di mana mereka berdagang di wilayah Khalifah. Setelah Umar bin Khattab berijtihad tentang para pedagang asing yang dagang di wilayah Khalifah. Kemudian contoh lain yang lebih dekat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal, di mana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam. Itu yang disebut ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Para mahasiswa yang
Bapak cintai, Bapak banggakan. Kemudian yang selanjutnya, pengertian metodologi. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan, metode yakni cara yang teratur dan berpikir baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan sebagai berikut. Jadi metode berdasarkan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau Kamus Bahasa Indonesia yang disempurnakan, yakni cara berpikir yang teratur, yang baik untuk mencapai maksud yang kita harapkan. Kemudian metodologi yaitu cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan penelusuran, tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas apa yang dikajinya. Itu kaitan. Contoh, metode analisis data, bisa juga disebut teknis analisis data. Itu kaitan dengan kaitan dengan metodologi. Jadi kaitan dengan materi ini adalah ijtihad sebagai sumber dan metodologi hukum Islam, yaitu dalam penetapan hukum-hukum Islam. Seperti tadi contoh-contoh yang telah dikemukakan. Kemudian hukum Islam, hukum ini kalau lihat dari tata bahasa, dari hakama yahkumu hukman, hakimun mahkumun. Jadi hukum Islam ini tidak bisa dirubah. Kalau orang ini salah, tetap salah. Kalau yang ini benar, tetap benar. Orang ini salah, ingin benar dengan menggunakan hal lain. Seperti disogok, ya, karena kesalahannya ingin benar, nah, itu nggak bisa. Contoh, hukum Islam, orang itu hidup di alam semesta ini harus sholat. Bagaimana hukum Islam? Orang yang tidak melakukan sholat berarti dosa. Karena sholat langsung diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tidak melalui malaikat, langsung dari Allah kepada Muhammad waktu Isra Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad menerima sholat yang 5 waktu ini, maka diperintahkan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat, maka diperintahkan harus sholatnya secara khusyuk. Itu hukum Islam. Bagi orang yang sholatnya khusyuk, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, nyata beruntung orang-orang yang mukmin. Orang yang mukmin yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Apa pengertian khusyuk? Khusyuk ini dipusatkan dari mulai mengucapkan, kemudian ditanggapi oleh hati, jadi tidak mendengar atau tidak terhibas dengan hal-hal yang lain. Itu orang yang khusyuk. Maka orang yang khusyuk ini bukan berarti tidak mendengarkan yang lain atau tidak kedengaran yang lain, tapi dia mempusatkan dimulai takbir atau ihram sampai salam itu benar. Itu hukum Islam. Karena orang yang sholat akan mendapatkan kehidupan jannah saat yang khusyuk. Tapi orang yang tidak melaksanakan sholat akan melaksanakan kehidupan nar. Itu hukum Islam. Dan ada juga orang yang melakukan sholat, tapi sholatnya sholat sahun.
menghardik anak yatim, kemudian kelakuan setelah sholat tidak sesuai dengan apa yang dibacakan waktu sholat, karena waktu sholat itu pernyataan. Jadi begitu mengucapkan Allahu Akbar, inni wajahtu dan sebagainya, itu sudah merupakan pernyataan diri kepada Allah. Ya. Mendoa, mengharapkan, meminta, itu contohnya. Ya. Jadi hukum Islam ini contoh sholat. Barang siapa yang tidak melakukan sholat, berarti akan mendapatkan dosa. Barang siapa yang melakukan sholat akan mendapatkan kehidupan yang baik, yang layak di sisi Allah. Itu akan mendapatkan kehidupan jannah, hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Ini kaitan dengan hukum Islam. Oleh karenanya dari materi ijtihad sebagai sumber dan metodologi hukum Islam ini kita dianalisis. Tadi contohnya seperti contoh sehari-hari untuk menentukan satu Syawal, ya, ditentukan, para ulama sudah menentukan bagaimana menentukan satu Syawal, berdiskusi. Para ulama yang sudah ahli di bidang tafsir, ahli di bidang Al-Quran, ahli di bidang hadis, kemudian pengalaman dari berbagai macam bidang, pengetahuan yang ada mendukung tentang ijtihad ini. Nah, itu yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sajikan pada putaran kelima ini dengan materi ijtihad sebagai sumber dan metodologi hukum Islam menjadi manfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang disajikan pada hari ini bermanfaat bagi Bapak, juga bermanfaat untuk kita semua. Dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.